yang berjudul Kajian Reaktor Nuklir. Pada presentasi ini, kami susun dalam rangka memenuhi tugas proyek berbasis kelompok. Adapun rekan satu kelompok saya yaitu Tania Buru Tampu Bolon, Jonal Vernis Waruhu, Suci Nabiala, dan Agnes Joyce Manukali. Yang pertama, pendahuluan reaksi nuklir merupakan sebuah instansi yang dirancang untuk menjalankan reaksi fisik inti secara terkendali. Dalam buku Pengenalan Ilmu Fisika dan Operasional Reaksi Nuklir dijelaskan bahwa reaktor nuklir memanfaatkan reaksi fisik untuk menghasilkan energi panas yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Kajian mengenai reaktor nuklir menjadi penting karena teknologi ini sering dianggap sebagai solusi terhadap kebutuhan energi nasional yang terus meningkat, terutama ketika sumber energi fosil semakin terbatas dan dampak besar terhadap lingkungan. Yang kedua, dasar teori reaktor nuklir. Secara prinsip, reaktor nuklir bekerja melalui pembelahan inti uranium-235 yang menyerap neutron sehingga menghasilkan energi panas, radiasi, dan neutron lanjutan. Proses ini menurut BRIN dalam buku yang sama berjalan secara berantai, namun tetap dijaga kestabilan melalui batang kendali yang mengatur jumlah neutron. Energi panas dari fisi kemudian digunakan untuk memanaskan air menjadi uap yang memutar turbin pembangkit listrik. Yang ketiga itu komponen reaktor nuklir. Sebuah reaktor nuklir terdiri dari bahan bakar berbasis uranium, moderator seperti air atau gratif untuk memperlambat neutron, batang kendali untuk mengontrol reaksi, serta sistem pendingin yang mengalir panas dari inti reaktor. Keseluruhan komponen ini berada dalam benjada reaktor yang dirancang kuat agar mampu menahan tekanan tinggi serta potensial pelepasan radiasi. Setiap bagian memiliki peran penting agar reaksi fisi tetap terkendali dan aman. Selanjutnya, jenis-jenis reaktor nuklir. Terdapat berbagai jenis reaktor nuklir dan masing-masing dirancang sesuai kebutuhan operasional. Reaktor air bertekanan dan reaktor air mendidih merupakan jenis yang paling banyak digunakan di dunia untuk pembangkit listrik. Sementara itu, reaktor riset digunakan untuk keperluan ilmiah, pendidikan, serta produksi isotop radioaktif. Setiap tipe memiliki keunggulan dan kekurangan, baik dari segi efisiensi energi, kemudahan perawatan, maupun aspek keselamatan operasionalnya. Nah, adapun manfaat reaktor nuklir, yaitu energi nuklir menawarkan keuntungan berupa kemampuan menghasilkan listrik dalam jumlah besar serta stabil dan berkesinambungan. Sebuah publikasi di jurnal Wilayah dan Lingkungan menunjukkan bahwa nuklir dapat menjadi sumber energi rendah emisi yang dapat mendukung ketahanan energi nasional. Selain itu, reaktor nuklir juga memberi manfaat bagi dunia kesehatan melalui produksi radioisotop untuk diagnosis dan terapi medis, serta penelitian ilmiah di berbagai lembaga. Adapun resiko dan tantangan reaktor nuklir. Meskipun memiliki banyak potensial, reaktor nuklir tetap menimbulkan risiko yang perlu dikendalikan dengan ketat. Limbah radioaktif adalah salah satu perhatian terbesar karena membutuhkan penanganan jangka panjang. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia menekankan bahwa keamanan reaktor harus menjadi prioritas melalui sistem pendingin darurat, perlindungan radiasi berlapis, dan mekanisme shutdown otomatis. Selain itu, risiko kecelakaan besar seperti CARB atau Fukushima membuat masyarakat sering bersikap sensitif terhadap energi nuklir. Selanjutnya, reaktor nuklir di Indonesia. Indonesia memiliki potensial besar untuk mengembangkan PLTN berdasarkan kebutuhan energi yang terus meningkat. Namun, pengembangan ini menghadapi tantangan berupa regulasi, kesiapan teknologi, ketersediaan sumber daya manusia, dan penerimaan masyarakat. Kajian dari beberapa sumber menyimpulkan bahwa sebelum PLTN dibangun, Indonesia perlu memperkuat sistem keselamatan, meningkatkan edukasi publikasi mengenai teknologi nuklir, dan memastikan pengolahan limbah dilakukan sesuai standar internasional. Adapun kesimpulan materi kami ini yaitu reaktor nuklir merupakan teknologi yang berpotensial besar untuk menyediakan energi berskala besar dengan emisi karbon rendah. Dengan pengelolaan yang tepat, reaktor ini dapat menjadi solusi strategis bagi kebutuhan energi jangka panjang. Namun keberhasilan penerapan bergantung pada kesiapan teknis, sistem keselamatan, regulasi yang kuat, dan penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, kajian ilmiah dan sosialisasi publik menjadi langkah
penting sebelum memutuskan implementasi energi nuklir di Indonesia.